إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan salat berjamaah. Maka ada ketentuan tentang mengulangi salatnya fardu. Al-Musannif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala mengatakan wisannu i'adatul fardi biniyatil fardi. Disunahkan yaitu mengulangi sholat fardu dengan niat fardu. Ya, mengulangi sholat fardu dengan niat fardu. Ya, di Busar al-Kalim disebutkan disunahkan bagi seorang sholat, ya, meskipun ini di waktu karohah, ya, terlarang iadah yaitu mengulangi sholat fardu, ya, maktubah, dan di sini disebutkan walaupun Jumat biniyatil fardi, ya, yaitu secara suri, secara kayak gambarannya fardu, karena secara hakikah itu nafilah, ya. Jadi seorang ini sudah sholat fardu, misalnya dia sholat fardu sendirian, ya, sendirian. Kemudian dia mendapati, dia misalnya setelah sholat fardu sendirian atau dia sholat berjamaah. Sudah sholat fardu berjamaah, misalnya kita sholat zuhur, misalnya sholat zuhur sendirian, ya. Karena ada sesuatu, kemudian kita sholat sendirian, kemudian kita menuju tempat atau tempat di situ ada di masjid misalnya mendapatkan sholat berjamaah zuhur, maka yusanu disunahkan kita sholat lagi. Jadi kita ulang, ya. Kita ulang sholat tadi. Kita sudah sholat fardu, kemudian kita berjumpa dengan sholat berjamaah, sholat yang sama, ya, maka disunahkan kita mengulanginya, sholat lagi. Nah, ini sholat yang kedua ini hukum statusnya sunnah, nafilah, tapi kita niatnya tetap niat fardu, ya. Niatnya niat fardu atau niat i'adah sholat, mengulangi sholat fardu, sehingga agar tidak menjadi secara asal, tidak menjadi dari awalnya tidak menjadi nafilah, enggak. Ya, artinya awalnya itu memang dia niatnya adalah niat fardu, ya, niat fardu. Ya. Jadi ini ada dalilnya, ya, ada dalilnya disunahkan mengulangi sholat fardu dengan niat fardu. Ini hadis Yazid bin Al-Aswad As-Sawai radhiyallahu anhu sholat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulamun syab. Ya, beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, beliau masih muda, ya, gulam, remaja. Falamma sholat, ketika beliau sholat, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Ada dua orang, ya, di satu pojok atau tempat di masjid ini tidak sholat. Maka Rasulullah SAW memanggil bihima keduanya, waji'a bihima. Nabi SAW minta itu siapa dua, dipanggilkan. Nah, didatangkan pada Nabi, tura'id fara'isuhuma. Kemudian beliau dua orang ini gemetaran, dipanggil, gemetar, takutlah, khawatir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma mana akuma antusolya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian berdua sholat bersama kami? Jadi ini ada Nabi SAW sholat berjamaah, ada dua orang ini nggak ikut. Kemudian dipanggil sama Nabi SAW,
ini ada apa dua orang ini kok enggak ikut berjamaah. Maka mereka mengatakan qala ya, qad sholena fi rihalina, kami telah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Ya, di tempat kami, di rumah kami. Jadi mereka sudah sholat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan seperti ini. Idza shalla ahadukum fi rahlihi summa adraka al-imama wa lam yusolli falyusolli ma'hu. Nah, jika kalian atau jika salah seorang di antara kalian itu telah sholat di tempatnya, di rumahnya misalnya, kemudian dia mendapatkan imam belum sholat, maka sholatnya bersama imam tadi. Fa innaha lahu nafilah, maka sholat yang diulang ini statusnya jadi sholat sunnah bagi orang yang mengulang tadi. Ya. Di salah satu riwayat sahabat Yazid bin Al-Aswad itu mengatakan sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha biminan. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini dalil menunjukkan kalau dia sudah sholat di rumah atau di tempatnya, kemudian mendapati ada sholat berjamaah, maka sholatlah bersama jamaah tadi. Ya, sholat. Nah, ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan la taf'alu, jangan lakukan ini, enggak sholat kalau ada jamaah, ya sholat lagi, ya diulang. Tapi kalau dia sholat di salah satu 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka tidak perlu dia ngulang di tempat yang lain. Ini keterangan di Al-Hidayah Al-Mardiyah. Syekh Mustafa Dib Al-Bughadi Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan kalau sudah sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, tidak mengulang tempat lain. Ya. Hatta meskipun dia sholat di 3 masjid tadi, salah satu 3 masjid tadi munfarid, dan di tempat lain bisa berjamaah, ini tidak perlu mengulang, itu khusus ya, katakan seperti itu. Nah, tapi kalau masjid-masjid selain ini, maka dia disunahkan untuk mengulanginya. Ya karena ini punya keutamaan tersendiri. Ya. 3 masjid tadi. Ini tentang mengulang sholat. Yusanu i'adatu al-fardi binniyatil fardi, ya, ma'a munfaridin atau jama'atin. Ya, ma'a munfaridin atau jama'atin. Jadi mengulangnya itu bisa bersama satu orang sehingga dia gabung di situ, atau bersama jamaah lain. Wa in kana qad sholaha ma'aha, meskipun dia telah sholat bersama jamaah tadi, dia sholat lagi. Ya, jadi ini dia sudah sholat, ya, kemudian ketemu satu orang sholat, ya, maka digabung di situ. Nah, ma'a munfarid, ya, ma'a munfarid bersama satu orang. Ya. Dia sendiri, ada orang sendiri gabung untuk sholat bareng. Atau ma'a jamaah, atau dia sholat bersama jamaah yang lain, bersama berjamaah. Dia sudah sholat sendiri kayak tadi kan di hadis tadi, dia sudah sholat sendiri, ketemu orang-orang lain orang-orang berjamaah ikut di situ, ma'al jamaah. Wa in kana qad sholaha ma'aha, meskipun dia telah sholat bersama jamaah tadi. Jadi orang ini, misalnya Zaid ini sudah sholat bersama 5 orang berjamaah, nanti tetap disunahkan untuk bisa sholat lagi sama jamaah tadi, disebutkan demikian, meskipun dia sudah sholat bersama jamaah tadi, ya. Ya, kemudian ini ada beberapa syarat, ya. Ya, kita tuliskan. Tusanu i'adatu al-fardi bi syurut, ya. Disunahkan sanu i'adatul fardi
Itu bisyurut, dengan syarat-syarat. Ya, ini di Surah Al-Karim disebutkan. Kita sebutkan beberapa di antara syaratnya. Yaitu antakuna mu'adatan la maqdiyah. Nah, atau yang pertama kaunuha fardon. Yang pertama sholatnya fardu. Kaunuha fardon. Fardon, sholat fardu ya. Au naflan tusra'u fihi al jamaah walau witron ya. Au naflan atau sholat sunnah yang tusra'u fihi al jamaah atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Fihi al jamaah. Walau witron, meskipun witir menurut Ibnu Hajar. Jadi sholatnya fardu. Dan sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Sehingga kalau sholat sunnah tidak berjamaah, tidak disyariatkan berjamaah, tidak ya. Sholat duha misalnya. Kemudian antakuna mu'adatan la maqdiyatan. Antakuna sholatnya ada ya, bukan apa? Qadha. Mu'adatan la maqdiyah. Sholatnya yang ada, bukan qadha. Kemudian yang ketiga, qaunul ula shahihah. Yang pertama, sholat yang pertama ini sah. Qaunul ula yang pertama sah. Shahihah. Sholat yang pertama apa? Sah. Kemudian mengulanginya tidak lebih dari satu. Ya, ngulangi cuma satu. Jadi yang pertama harus sah ya. Kalau nggak sah tidak, bukan pengulangan ya namanya. Pengulangannya tidak lebih dari satu. Alla tazida. Alla tazida al-i'adah ala marah. Jadi cuma satu ya, sekali aja, tidak kemudian dia ngulangi satu kali kemudian nanti nemu lagi ulang lagi enggak. Tapi di sini hanya disebutkan disunahkan tuh satu kali. Kemudian yang berikutnya yang kelima, wa an yanwiya biha al fardiyah. An yanwiya meniatkan biha dengan sholat tadi yang diulang al fardiyah. Jadi kan tadi ketemu sholat berjamaah, berarti kan ngulang. Nah itu niatnya itu harus fardu, nggak boleh niat sunnah. Tapi statusnya jadi sunnah ya. Karena dia yang pertama yang fardu. Kemudian yang ke-6 ya. Wa an taqa'a jama'atan min awaliha ila akhiriha. Ya. Yang ke-6 an taqa'a jama'atan min awaliha, kalau menurut Romli, min awaliha menurut Romli dari awalnya ya ila akhiriha, sampai akhir.
berjamaah. Jadi yang dia diulang ini, pengulangnya dalam keadaan berjamaah. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, ini menurut Romli ya, ini menurut apa? Romli. Menurut Romli, ya. Ini menurut Romli, Memro. Kalau menurut Ibnu Hajar, ya, cukup di rokaat satu rokaat ya, rokaat pertama saja. Kalau Ibnu Hajar waktafa fiha rakaatan saja, seperti apa? Sholat Jumat. Ini menurut Ibnu Hajar. Kalau Romli harus semuanya, ya. Ini menurut Ibnu Hajar, hak Jim Ibnu Hajar. Kemudian yang berikutnya, an yaqa minha itu dia dilakukan di waktunya, ya. 1 rakaat terlebih, ya. An yaqa minha fil waqti rakaatan fa aktsar. Ya. Yaitu harus dilakukan di waktunya 1 rakaat atau terlebih. Ya, di sini ada juga tambahannya wa an yanwiya al-imam imamah. Ya. An yanwiya al-imam, niat ceke imamah, al-imamah. Ini diantara syarat-syaratnya, ya. Banyak. Nah, ini yusanu i'adatul fardhi bi niyatil fardhi ma'a munfaridin au jama'atin wa in kana qad sholaha ma'aha, meskipun dia telah sholat bersama jamaah tadi, sholat berjamaah bersama jamaah tadi. Wa farduhu al-ula, yang fardu adalah sholat yang pertama. Wa fardu al-ula, ya, berdasarkan tadi, ya, berdasarkan hadis tadi Nabi SAW mengatakan fa innaha lau nafilah. Nah, yang diulangi tadi sholat kedua yang dia sholat mengulang, ini namanya dia statusnya nafilah. Berarti sholat yang pertama apa? Fardu. Wa fardu al-ula wala yundabu i'adatul jenazah. Maka kemudian di matan disebutkan tidak disunahkan mengulangi sholat jenazah, ya. Ya, mengulangi sholat jenazah atau sholat yang dinazarkan, ya, sholat manzuroh dinazarkan, ini tidak disunahkan untuk diulang, ataupun sholat sunnah, ya, sholat sunnah tadi yang tidak disyariatkan berjamaah, dan juga sholat jenazah. Nah, ini beberapa sholat yang tidak disunahkan. Jadi ada yang disunahkan tadi fardu, atau di Busra al-Kamil disebutkan sholat sunnah nafil tapi yang disyariatkan berjamaah meskipun dia adalah witir, menurut Ibnu Hajar walau witron. Tapi demikian berkaitan dengan disunahkannya mengulang sholat fardu. Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.